Halo, selamat sore pemirsa. Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Senin 12 Mei 2025. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Mentari Tanzil, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan mengungkap kasus dugaan tindak pidana kehutanan berupa pengangkutan dan penguasaan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Polri melalui jajaran Polsek Kebonjeruk, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 30 personel gabungan untuk mengamankan perayaan Trisuci Waisak 2569 Buddhis Era di Wihara Ekayana Arama, Jakarta Barat pada Senin pagi. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri melakukan penangguhan penahanan terhadap mahasiswa ITB kasus dugaan tindak pidana manipulasi informasi elektronik. Informasi pertama pemirsa, tim patroli Tarsius Polres Bitung amankan pelaku motor balap liar ketika tim sedang melakukan patroli rutin Kamtibmas. Hal ini terjadi di kawasan Pateten, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Setiap malam tim patroli Tarsius Polres Bitung rutin melakukan patroli Kamtibmas. Kemudian tim mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa ada remaja yang melakukan aksi balap liar. Namun ketika sampai di lokasi, para pelaku melarikan diri. Namun setelah tim patroli Tarsius Polres Bitung melakukan pencarian, tim mendapatkan pelaku dan langsung mengamankan sejumlah kendaraan pelaku balap liar. Ada yang mobil dibawa balap liar yang dari Surabaya juga, ini juga Surabaya. Ada posisi lari dan sangat-sangat risiko kalau balap liar. Karena ya begini, takutnya kecelakaan. Tapi udahlah, mau bilang kurang ikut terus mau bilang pemalas. Sebelumnya tujuan dilakukannya patroli rutin ini untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tidak terganggu. Dari Humas Polres Bitung melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor atau curanmor kembali terjadi di wilayah hukum Polres Kapuas. Kali ini seorang pria berinisial MR alias Fai, berusia 27 tahun, warga desa Pulau Kupang, Kecamatan Batagu, harus berurusan kembali dengan pihak kepolisian setelah tertangkap tangan mencuri 1 unit motor milik warga desa Maluen, Kecamatan Basarang. Kapolres Kapuas AKBP Gede Eka Yudarma melalui Kasat Reskrim AKP Rizky Atmaka Rahadi membenarkan penangkapan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa pelaku merupakan residivis kasus senjata tajam pada 2019 lalu dan sempat menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Kasat Reskrim melihat kesempatan pelaku langsung menggasak kendaraan tersebut menggunakan kunci kontak miliknya sendiri. Setelah mesin berhasil dinyalakan, motor pun dibawa kabur. Sebelumnya pada Senin malam 5 Mei 2025 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, pelaku berhasil diringkus petugas saat berada di Jalan Yosudarso, Palangka Raya. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor milik korban, STNK, serta sepeda motor yang juga digunakan pelaku untuk operasional. Kini pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan harus kembali mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dari Polres Kapuas melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, tim patroli Tarsius Polres Bitung mengamankan pelaku keributan di bawah pengaruh miras. Hal ini terjadi di Kelurahan Pinokalan, Kota Bitung, Sulawesi Utara.
Tim patroli Tarsius Polres Bitung melakukan patroli rutin untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun saat patroli, tim mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa adanya keributan yang dilakukan oleh pelaku di bawah pengaruh minuman keras. Tidak menunggu waktu lama, tim patroli Tarsius Polres Bitung berhasil mengamankan pelaku keributan di bawah pengaruh minuman keras dan dibawa ke Polres Bitung untuk dilakukan penyelidikan. Patroli rutin ini terus dilakukan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari Humas Polres Bitung melaporkan untuk Polri TV. Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan mengungkap kasus dugaan tindak pidana kehutanan berupa pengangkutan dan penguasaan hasil hutan kayu tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan. Kasus ini diungkap dalam konferensi pers yang digelar pada Selasa 6 Mei 2025 di Press Room Basement Mapolda Sumsel. Baik pemirsa Polri TV, salam presisi. Saat ini Polda Sumatera Selatan sedang melaksanakan kegiatan press release pengungkapan kasus adanya dugaan tindak pidana orang perseorangan yang menguasai, mengambil, dan juga memiliki hasil hutan berupa kayu yang tidak dilengkapi dengan surat-surat keterangan sah hasil hutan yang saat ini akan dilaksanakan di ruang press release Polda Sumatera Selatan. Konferensi pers dipimpin langsung oleh Wadireskrimsus Polda Sumatera Selatan, AKBP Listiono Dwi Nugroho, dan didampingi oleh Kasubdit 4 Tipiter AKBP Ahmad Budi Martono, dan Kasubit PID Bithumas Polda Sumatera Selatan AKBP Suparlan. Kasus ini bermula dari laporan yang diterima pada Jumat 25 April 2025, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laporan tersebut menyebutkan adanya aktivitas pemuatan kayu ilegal di Desa Bintialo, Kecamatan Batang, Harileko. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel di Treskrimsus segera melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan pemantauan intensif, terbukti adanya kegiatan pengangkutan kayu dari hutan tanpa dilengkapi dokumen, surat keterangan sahnya hasil hutan. Dalam operasi penangkapan yang dilakukan pada 28 April 2025 pukul 5 waktu Indonesia Barat, polisi berhasil mengamankan 5 unit mobil truk Cool Diesel di Jalan Lintas Palembang, Jambi, tepatnya di depan Polsek Babat Supat. Truk tersebut membawa total 150 batang kayu log dari berbagai jenis hutan seperti kelompok kayu rimba campuran dan kayu meranti. Selain itu, petugas juga mengamankan 5 orang pria yang diduga sebagai pelaku dan supir kendaraan pengangkut. Kelima pelaku adalah Saryadi bin Amrul Effendi, 35 tahun, petani yang berdomisili di Banyu Asin, Rizal Ilir, 28 tahun, seorang mahasiswa, Merizon bin Mursid, 26 tahun, juga Muhammad Arifain bin Ismail, 18 tahun, pemuda yang belum bekerja, dan Henpri bin Muhammad Rifai, 47 tahun, seorang supir. Seluruh pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolda Sumatera Selatan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi berhasil menyita 5 unit truk Cool Diesel dengan berbagai plat nomor, 4 lembar STNK, 5 unit handphone, serta kayu log sebanyak 150 batang. Semua kayu tersebut diangkut tanpa dokumen resmi yang sah, sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan Kehutanan. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 83 ayat 1 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang telah diperbarui dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja serta dikenakan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menindaklanjuti kasus ini, Polda Sumatera Selatan menggelar konferensi pers pada Selasa 6 Mei 2025 pukul 11 waktu Indonesia Barat di ruang press room media Basement Mapolda Sumatera Selatan. Acara tersebut dihadiri oleh Wadireskrimsus Polda Sumatera Selatan AKBP Listiono Dwi Nugroho, Kasubdit 4 AKBP Ahmad Budi Martono, serta jajaran bidang humas Polda Sumatera Selatan. Konferensi pers ini juga diikuti oleh wartawan, media cetak, elektronik, dan online, serta penggiat media sosial. Ini bisa menjadi pelajaran buat masyarakat yang lain agar tidak melakukan kegiatan ilegal terutama dalam kawasan hutan. Terima kasih. Nanti untuk penghitungannya masih kami laksanakan kepastian karena kami juga menggunakan saksi ahli di sini tentang publikasi, kemudian asal-usul dan sebagainya, tapi secara umum kami sudah memastikan bahwa itu diambil dari kawasan hutan. Ini masih kami kembangkan lagi, jadi harapan kami setelah kita kembangkan, kita periksa lagi, ini masih dalam proses. Pihak Polda Sumatera Selatan menyampaikan bahwa kegiatan ini berjalan dengan tertib dan lancar, serta merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan hidup di wilayah Sumatera Selatan. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri melakukan penangguhan penahanan terhadap mahasiswi ITB berinisial SSS atas kasus dugaan tindak pidana manipulasi informasi elektronik. Polri menjelaskan bahwa penangguhan penahanan diberikan atas dasar kemanusiaan dan juga memberikan kesempatan tersangka untuk melanjutkan pendidikan. Kuasa hukum tersangka mahasiswi ITB berinisial SSS menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada penyidik Ditipid Siber Barreskrim Polri atas dikabulkannya permohonan penangguhan penahanan kliennya. Pihak kuasa hukum juga menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia periode 2014 hingga 2024 Joko Widodo, serta pihak kampus atas kegaduhan yang telah terjadi. Pertama, kami dan klien kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo dan juga Bapak Jokowi atas perilaku dari klien kami yang mengunggah dan membuat kegaduhan. Yang kedua, kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Bapak Prabowo Subianto dan mantan Presiden Bapak Joko Widodo, dan sekaligus berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri Republik Indonesia yang sudah memberikan pengkabulan mengenai permohonan penangguhan penahanan yang kami ajukan bersamaan dengan surat dari kedua orang tua dan juga surat dari kampusnya. Dan kami juga berharap ke depannya klien kami akan dilakukan pembinaan baik oleh orang tua dan berharap juga oleh kampusnya. Mungkin dari kami cukup sekian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.